Yuk, masih ditemenin bersama dengan Arga di 103,4 FM. Selamat pagi pendengar setia Radio Rasika. Nah, kali ini kalau tadi aku ngobrol sendirian, kali ini aku ada kedatangan tamu spesial. Ada dua tamu spesial yang sudah hadir di depan Arga di dalam studio. Kalau misalnya kalian lihat, nanti yang lewat podcast kita bakalan lihat. Tapi yang sekarang belum lihat nih ya. Selamat pagi dulu dong, sapa dulu dong dua-duanya nih. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Nah, ini pasti para pendengar ini pasti udah penasaran siapa-siapa saja yang sudah hadir di studio ini. Tadi kan Arga sebutin ada dua nih. Kalau satunya, nah yang ya tadi harusnya pendengar setia Radio Rasika sudah familiar. Halo, selamat pagi Pak Kadis. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya bagaimana? Luar biasa. Ini kita kedatangan tamu ya Pak ya. Kita kedatangan tamu. Ini sebenarnya kita berdua ini sebagai tuan rumah loh. Betul. Nah, jadi ini kita kedatangan teman kita, kolega kita, ibaratnya rekan kerja kita juga. Ini ada Pak Kapolres loh datang sini. Halo, selamat pagi Bapak Hendrawan ya. Selamat pagi. Kabarnya bagaimana Pak? Alhamdulillah baik. Ini kunjungan kali pertamanya ke Kali pertama. Oke, gimana Pak? Ini udah ibaratnya kan bertugas di sini belum setahun ya Pak ya? Belum, masih Belum. Jalan 3 bulan. Jalan 3 bulan. Gimana rasanya sudah 3 bulan di Kapuasulu? Sebelum kita tanya-tanya dulu ya Pak. Kita tanya dulu gimana nih rasanya tinggal di Kapuasulu selama 3 bulan. Ya, saya lihat cukup enak lah di sini ya, udaranya segar. Terus ya masyarakatnya ramah. Ya, alhamdulillah. Betah lah tinggal bertugas di Kapuasulu. Amin. Semoga lama Pak ya. Amin. Bapaknya ditanya-tanya langsung senyum ya bapaknya ya. Oke, jadi memang pagi hari ini kita bakalan bincang-bincang santai lah bersama dengan Bapak Kapolres kita di sini. Ada Bapak AKBP Hendrawan dan tentunya tadi juga ada Pak Kadis kami Bapak Hadi Pranata. Pagi ini kita bakalan ngobrolin beberapa topik ya Pak ya, yang memang mungkin lagi in ataupun hits dan akan terjadi ataupun akan dilaksanakan oleh Kapolres sendiri nanti. Kalau mungkin yang di sosial media ini kan ada perhelatan yang lumayan seru nanti ya di bulan depan ya Pak ya. Tapi kita keep di ujung perbincangan kita nanti kita sedikit bahas dulu terkait dengan hal-hal yang lebih berbeda mungkin ya. Oke, masih bersama dengan Arga, ada Pak Hadi dan juga Pak Hendra nih. Pak, ini kan kita tadi udah sedikit ibaratnya kenalan lah, ibarat bersama dengan pendengar setia Radio Rasika. Tapi kita akan sedikit ngebahas terkait dengan penyebaran narkoba nih Pak, karena memang beberapa hari lalu ataupun dalam bulan ini kan ada kasus besar ya Pak yang terungkap juga memang di Kalimantan Barat. Ini telah ibaratnya digagalkan lah penyelundupan dari Malaysia ke Indonesia. Ini ada 97 gram sabu dan juga 36 kilogram ganja sampai 7.700 pil ekstasi. Berarti ini kan membuat sebuah masyarakat menjadi wow gitu kan, ibaratnya kok bisa gitu ya, ibaratnya gimana nih kita ini sebagai masyarakat sebenarnya ini bukan hanya peran kepolisian saja, setuju Pak ya? Jadi ibaratnya ini tidak akan bisa mencapai gongnya kalau misalnya masyarakat kita seluruhnya ibaratnya ini ikut turut terlibat di dalamnya nih. Sebenarnya nih kita juga penasaran ataupun mungkin masyarakat sudah tahu nih pasti kepolisian akan terlibat. Namun kita penasaran aja sih ibaratnya apa sih sebenarnya peran kepolisian dalam pemberantasan narkoba Pak? Mungkin ini masyarakat Kapuasulu ini pengen denger gitu. Silakan Pak Hendra. Ya, terima kasih Mas. Sebelumnya saya menyapa dulu pemirsa dari Radio Rasika yang pagi hari ini sudah bergabung dengan kita. Selanjutnya mungkin tadi disampaikan oleh pertanyaannya, apa kira-kira peran Polri dalam pemberantasan narkoba. Khususnya di Kapuasulu. Betul sekali Pak. Jadi di kesempatan ini saya sampaikan bahwasanya peran kita itu di Polri itu ada 3. Yang pertama itu adalah preventif, dan reversif. Iya. Nah, yang pertama adalah masalah preventif itu, di sana kita sebagai anggota Polri melakukan edukasi, sosialisasi ataupun himbauan dengan sasaran warga masyarakat, pelajar, mahasiswa ataupun tokoh-tokoh agama, baik itu tokoh adat maupun tokoh pemuda ataupun komunitas yang ada di kelompok di wilayah Polres Kapuasulu sendiri. Kemudian langkah yang kedua adalah langkah preventif, di mana kita melaksanakan patroli
di tempat-tempat yang kita anggap rawan adanya peredaran narkoba, yaitu dengan sasaran mungkin tempat berkumpulnya orang ramai, pemuda, seperti kafe ataupun karaoke ataupun tempat hiburan malam yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu ini. Dan yang ketiga adalah mungkin kita melakukan tindakan represif, yaitu melakukan penegakan hukum. Hal ini, yang ketiga ini adalah upaya terakhir yang kita lakukan untuk dilakukannya tindakan hukum bagi orang yang melakukan kejahatan tersebut. Namun sebenarnya hal ini sangat penting apabila di lingkungan keluarga sendiri. Betul banget, Pak. Ya, dari keluarga sendiri, baik itu orang tua, tokoh yang ada di situ. Dan yang sangat utama lagi adalah masalah diri kita sendiri. Itu yang paling utama. Jadi banyak pun peredaran narkoba, apapun upaya yang sudah kita lakukan, tapi kalau kita hanya tidak menggunakan narkoba, saya yakin tidak ada peredaran itu terjadi. Mungkin itu betul. yang dapat kami sampaikan. Baik, betul ya Pak, karena memang sebesar apapun ibaratnya hal itu disediakan, tapi kalau tidak ada pangsa pasarnya, nggak bakalan beredar. Setuju ya Pak ya? Karena memang sesuai dikatakan oleh Pak Hendrawan tadi, memang ini asalnya sebenarnya dari keluarga loh. Ibaratnya kalau pencegahannya sudah dilakukan dari keluarga, kedepannya bakalan enak, lingkungannya bakalan dia akan ngetamengin dirinya sendiri, gitu nih. Nah sebenarnya kalau dikaitkan dengan wilayah kita ini kan Pak, perbatasan gitu kan Pak, sebenarnya ada nggak sih perlakuan khusus lah dalam pemberantasan narkoba di wilayah kita nih Pak? Ya, jadi untuk pemberantasan narkoba tersebut memang diatur khusus, yaitu di Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, yaitu tentang narkotika, di mana sanksi hukumnya setiap pelaku kejahatan narkoba dan ditambah dengan peraturan undang lainnya. Jadi di wilayah kita ini kan berbatasan langsung dengan negeri jiran Malaysia, yaitu di Badau sendiri. Di sana kan ada border. Tentunya dalam hal ini tetap kami sebagai kepolisian Kapuas Hulu tidak bekerja sendiri. Karena di sana berbatasan langsung, jadi kami bekerja sama dengan Bea Cukai, Imigrasi, dan Pamtas, yaitu dalam hal ini TNI, dan juga melibatkan tokoh yang berpengaruh di wilayah perbatasan tersebut. Karena di awal tadi, karena memang ini lintas keluar masuknya orang ataupun barang melalui jalur resmi, namun tidak menutup kemungkinan juga di jalur-jalur yang tidak resmi, sehingga ini perlu kita kerjasama dengan yang saya sebutkan tadi. Betul. Jadi kerjasama ini kalau tadi intinya kalau tidak bersinergi, kalau hanya pihak kepolisian saja, ya nggak bakalan bisa ya Pak ya. Betul. Jadi sebenarnya juga ini merupakan salah satu langkah pemerintah juga ya Pak Kadis ya. Betul. Kita juga sebagai ibaratnya mitra lah dengan kepolisian ini untuk pencegahan, ibaratnya ini merupakan salah satu media dan cara kita ya Pak Kadis ya. Gimana nih Pak? Menurut Pak Kadis sendiri, kita nih selaku media lah ibaratnya yang tentunya membimbing masyarakat ataupun generasi penerus bangsa ini untuk paling tidak ibaratnya membentengi dirinya sendiri. Gimana menurut tanggapan Bapak? Ya, baik. Ya saya juga ingin menyapa nih, karena udah lama kita nggak menyapa pendengar Radio Rasika. Apa kabar semua? Mudah-mudahan seluruh pendengar ini sehat selalu dalam amin. Ini hari Jumat berkah. Kita kedatangan Pak Kapolres yang luar biasa nih. Baru pertama tugas di Kapuas Hulu, langsung kita ajak siaran. Beliau terima kasih sekali Pak atas kunjungan di Diskominfotik, terutama di podcast interaktif Radio Rasika Kabupaten Kapuas Hulu. Nah, benar apa yang disampaikan oleh Pak Kapolres tadi bahwa mitigasi yang di awal itu memang dari lingkungan keluarga ya. Benar. Mas Arga ya Pak Kapolres, kalau memang pembinaan akhlak di lingkungan keluarga sudah terjadi dengan baik, insya Allah generasinya pasti akan baik. Kemudian peran dari tokoh agama, tokoh masyarakat itu juga sangat penting. Di samping apa yang dilakukan oleh pemerintah dan mitra pemerintah yang ada di tingkat desa, di kecamatan,
ya kan, bahkan sampai tingkat dusun ya kan. Nah itu harus bersinergi bersama-sama. Dari sisi penegakan hukum ya memang harus kita harus berkomitmen sekarang, tidak hanya pemerintah, masyarakat juga secara keseluruhan di Kabupaten Kapuas Hulu harus berkomitmen untuk tolak ini narkoba. Betul. Yang seperti itu. Hari ini kita sudah masuk era digitalisasi. Kalau tidak salah saya sudah mulai mau masuk 5.0. Nah, otomatis kita harus bisa mencegahnya dari berbagai aspek. Nah, khusus dari Diskominfotik sendiri, kita sudah mulai mengkampanyekan untuk cegah narkoba, cegah penggunaan dan dampak narkoba itu dari platform digital yang kita miliki ya. Betul. Mas Arga. Kita ada Instagram, ada Facebook, ada kemudian Twitter dan sebagainya. Ada TikTok juga. Ada TikTok juga, gitu kan. Jadi ada TV juga. Ada TV juga. Radio. Nah, sekarang yang kita lakukan seperti ini. Nah, paling tidak sekarang itu Pak untuk membuat masyarakat sadar, khususnya di generasi milenial, mereka tuh lebih enak melihat sajian-sajian dari TikTok, dari FB dan sebagainya, Instagram dan sebagainya. Nah, ketika ada iklan yang mungkin kita sampaikan terkait dengan pencegahan narkoba, maka ini. Dan kita juga sekarang sudah mendesain nih Pak, dengan iklan dalam bentuk video. Nah, sehingga lebih mudah, eye catching dan lebih kekinian lah, gitu. Kekinian banget gitu. Dan talent-talentnya juga kita ambil ya, kita ajak anak-anak sekolah gitu kan, mahasiswa, bahkan kemudian ada tokoh masyarakat juga nih. Benar. Ya, kita ajak untuk bersama-sama seperti itu. Yang paling penting itu adalah bagaimana juga upaya dari seluruh stakeholder, baik di tingkat jajaran pemerintahan dan kepolisian, segenap unsur Prokopimda yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu itu bersama-sama bersinergi untuk memerangi narkoba dan peredarannya di Kabupaten Kapuas Hulu. Saya pikir seperti itu. Oke, setuju banget ya. Jadi kita terima kasih ya Pak Kadisnya, luar biasa. Dan selanjutnya kita kembali ke on track Pak. Ibaratnya peningkatan kasus narkoba ini kan biasanya fluktuatif ya Pak ya. Ibaratnya kadang naik turun. Nah, ini kita penasaran nih, ibaratnya wilayah kita nih Kabupaten Kapuas Hulu, bagaimana sih ibaratnya, apakah ada peningkatan ataukah ada penurunan untuk kasus narkoba khususnya di daerah perbatasan Pak? Ya. Jadi dapat saya sampaikan berdasarkan data pengungkapan kasus yang kami tangani, yaitu di tahun 2023 itu ada pengungkapan sebanyak 23 kasus itu di tahun 2023, dan di tahun 2022 itu ada pengungkapan sekitar 30 kasus. Jadi kalau dilihat memang ada penurunan. Alhamdulillah. Dari 30 menjadi 23. Ya, seperti itu. Jadi ada penurunan sebanyak 7 kasus. Ya. Itu saja. Baik, jadi terlihat ya ibaratnya kinerja dari teman-teman yang sudah berkolaborasi di perbatasan ini memang sangat terlihat akan nyatanya gitu ya Pak ya. Dan besar harapan kita tentunya di tahun ini akan semakin menurun, kalau bisa di angka belasan ataupun zero bahkan ya. Karena memang ini kita nggak bakalan bisa berhasil, sekali lagi ya, ibaratnya balik lagi ke lingkungan awalnya. Ini keluarga nih, ibaratnya kadang kita suka ngenyalahin anak mudanya ataupun si pelakunya, tapi tanpa sadar kita tuh nggak melihat sumbernya sebenarnya dari mana sih, kok mereka bisa kayak gitu sih, ibaratnya mereka mau kayak gitu tuh karena apa, karena seperti apa, karena apa asuhannya kayak gimana sampai mereka tuh larinya tuh ke sana ke sini. Nah, jadi ini kita benar seperti kata yang dikatakan Pak Kadis tadi, memang kita selaku ya kita pemerintah, kita punya keluarga masing-masing, kita kembali ke diri kita masing-masing, kita kembali ke lingkungan kita masing-masing. Kalau 4.000 pegawai negeri sipil yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu lebih, jadi memperhatikan keluarganya masing-masing dan lingkungannya, ibaratnya aware, lebih care dari pola asuh dari kecil, lebih memberikan perhatian yang banyak sedari kecil. Kita rasa generasi penerus bangsa ke depannya bakalan ibaratnya larinya ke orang tua, larinya ke hal-hal yang positif. Intinya mereka pengen didengarkan. Isinya curhat Pak ya. Jumat curhat jadinya nih ya. Tapi ini benar juga ya Pak Kapolres dan Mas Arga, bahwa kemudian kalau kita melihat nih terkadang handphone atau gadget itu memisahkan kita. Yang dekat malah jadi jauh ya. Yang jauh terasa dekat jadinya. Karena tadi pas pulang, mungkin kita pulang dari
aktivitas apapun itu aktivitasnya, dari kantor, kerja dan sebagainya gitu kan, dari seksi yang swasta maupun yang dari pemerintah. Pulang ke rumah itu bukan menyapa anak mungkin ya, tapi menyapa handphone. Nah, ini atau bangun tidur handphone. Nah, itu juga penting. Kemudian mungkin ada waktu-waktu atau momen-momen mungkin ketika kita berkomunikasi sama anak-anak di rumah, mungkin menegur mereka jangan pada saat mereka bangun tidur, atau memarahi mereka ketika mereka akan tidur. Kemudian ketika mereka lagi makan terus kita marah. Dan kadang mereka ada rejection sendiri dari dalam. Biasanya seperti itu sih. Benar banget. Mungkin kita harus ada pembahasan khusus ya. Nanti kita undang orang yang ibarat berkecimpung di dunia seperti itu. Kita aja Pak Kapolres juga. Harus. Itu yang mungkin kedepannya bisa direncanakan. Benar. Iya, Pak. Mantan pemakai. Oh iya, benar Pak, setuju Pak. Yang sudah insaf, mungkin bisa dihadirkan. Kita untuk ngobrol ya. Jadi kita ibaratnya nanya gimana sih, apa sih gitu ya. Jadi ibaratnya itu bukti nyatanya. Jadi kita no hoax nih. Oke deh Pak. Terakhir nih kita ngobrol terkait dengan pemberantasan narkoba, khususnya di ibaratnya kita harapkan di Indonesia dan khususnya di wilayah kita dulu lah di Kapuasulu, apalagi ini wilayah perbatasan. Apa sih harapan Bapak nih selaku polisi lah ibaratnya, aparat penegak hukum dalam pemberantasan narkoba bagi masyarakat kita? Apa harapannya Pak? Ya, harapan kita bukan harapan saya, tapi mungkin seluruh masyarakat Kapuasulu kita melihat situasi saat ini, baik itu nasional, ya, global pun regional, itu memang sangat-sangat mengkhawatirkan sekali peredaran narkoba. Ya, dia tidak hanya di kota, namun di desa, tidak hanya orang tua, tapi juga anak-anak remaja sudah masuk ke dalamnya. Namun walaupun begitu kita harus punya hal yang positif, harapan-harapan yang positif. Mudah-mudahan pemberantasan narkoba yang ada di Kapuasulu ini, saya sampaikan tadi, adalah bukan tanggung jawab kepolisian saja, tapi stakeholder yang ada, pemerintah daerah, ya kan, TNI, tokoh agama, tokoh adat, dan yang paling penting adalah orang tua. Ya, karena apa? Ini semuanya terwujud apabila terjadi kerjasama yang baik. Satu persepsi kita bahwasanya no narkoba, ya, karena memang pemuda-pemuda kita ini adalah generasi penerus. Iya, benar. Kalau generasi kita sehat, keluarga kita sehat, saya yakin negara kita ke depannya sehat juga. Amin. Karena diawaki oleh pemuda-pemuda yang sehat, yang bebas narkoba begitu. Yang selanjutnya juga mungkin saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Kapuasulu, terutama kepada orang tua, apabila memang melihat gerak-gerik ataupun tingkah laku dari anaknya tersebut sudah menjerumus ke arah narkoba, mungkin segera melaporkan kepada pihak kepolisian, karena nanti kita tidak hanya penegakan hukum saja yang kita lakukan, tapi nanti kita bisa memberikan pendampingan psikologis mungkin Pak ya. Pendampingan dan juga rehabilitasi terhadap para pengguna, terutama di kalangan remaja, sehingga nanti mungkin yang bersangkutan sudah terlepas dari ketergantungan narkoba. Demikian. Baik. Tapi ada penelpon sepertinya ini, apakah kita angkat Pak untuk penanyanya nih Pak? Boleh ya, kita angkat dulu ya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Ada nggak dengar nih? Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Oke, ini masih mencoba sepertinya. Iya, mungkin karena hujan ya, sinyal kita kadang-kadang kalau hujan faktor cuaca mungkin ya. Iya, betul banget. Jadi ini kita masih buka line telepon kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya terkait dengan, biasanya kalau talk show memang biasanya ada yang langsung nanya Pak, masyarakat kita, apalagi kita ini ibaratnya masyarakatnya kan emang suka denger radio ya Pak ya. Jadi kalau misalnya ada talk show biasanya masyarakat langsung nanya kalau ada tentang terkait dengan kasus. Lupa juga tadi kita sampaikan di awal ya. Iya, benar. Jadi kami sampaikan bagi kalian yang ingin mencoba telepon kami di nomor WhatsApp-nya biasa juga boleh, ataupun SMS juga boleh terkait dengan pembahasan kita. So, coba lagi kita angkat lagi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo. Ya, masih belum ya.
Malu-malu ya? mungkin. Iya. Sekarang sudah terhubung lagi nih, kita coba angkat, mana tahu sudah bisa. Halo. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Ada nggak suaranya? Halo. Halo, selamat pagi. Masuk. Nah, ada suara. Dengan siapa di mana? Mau bertanya apa nih, Kak? Silahkan. Pantai Sibau. Pantai ya, Sibau. Nih, Pantai Sibau. Halo Silahkan. Siska. Waduh. Wah. Baik. Iya, banyak ya pertanyaan. Panjang rupanya pertanyaannya. Banyak ya, tapi terima kasih tadi dengan siapa? Mbak Siska. Ibu Siska. Ibu Siska di Ibu Pantai Siska. Sibau. Terima Pantai kasih Sibau. ya. Kita tutup dulu nih. Baik, terima kasih, pertanyaan luar biasa. Gimana Pak? Jadi pertanyaan ada beberapa tadi ya. Mungkin kita sedikit review ulang pertanyaan. Kiat-kiat orang tua. Ya, kiat-kiat orang tua sebenarnya apa saja sih? Mungkin kita selaku Terus orang tanda- tua ini. Terus itu Tanda-tanda tanda-tanda anak yang sudah mulai terindikasi menggunakan. Ibarat ciri-ciri lah gitu Ciri-ciri. ya. Ibaratnya biar orang tua nih bisa, apa nih budak ini agak lain sih kayak nih kan. Oke, mungkin 2 pertanyaan itu aja yang kita highlight dulu Pak ya. Iya. Baik, silakan Pak. Silakan silakan. Pak Kapolres. Ya, terima kasih Bu Siska yang ada di Pantai Sibau. Pantai Sibau. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin saat ini kan dunia berubah mungkin lah ya. Situasinya berubah. Jadi mungkin saran saya, kita sebagai orang tua terhadap anaknya mungkin harus bisa memposisikan diri dulu. Kapan saatnya kita sebagai orang tua, kapan saatnya kita sebagai teman, Ya, Benar. kapan saatnya kita sebagai sahabat, Setuju. kan begitu ya. Jadi ada keterbukaan antara anak dan orang tua, terjadi komunikasi yang baik. Jadi gitu. Jadi tidak lagi sekarang itu orang tua itu memposisikan bahwasanya dia di atas terus. ya. Betul, Pak. Akhirnya anak tidak bisa berkeluh kesah kepada Ya, orang tua. Apalagi yang benar. disampaikan Pak Kadis tadi, sekarang era digital kan. Iya, ya. Seperti itu. Kita berdekatan tapi kita Jauh, Terasa jauh. jauh. jauh Iya. kan gitu ya kan. Itu yang pertama harus kita bangun komunikasi dengan anak. Ya. Yang kedua kan mungkin kita selaku orang tua kita sudah paham dan tahu bagaimana perilaku sikap anak kita sehari-hari. Kan begitu. Betul, Pak. Dari kebiasaan-kebiasaan dia kita sudah paham. Kalau kira-kira dia tidak seperti biasanya, itu tadi kita bisa membangun komunikasi tadi, tanya ke anak. Kalau memang kita komunikasi dengan anak bagus, saya yakin dia akan menyampaikan permasalahan-permasalahannya dia. Seperti itu. Itu yang pertama, itu harus kita Bangun dulu waspadai ya, benar. dulu, kan. Kalau kebiasaan-kebiasaan dia mungkin biasa pulang sekolah tepat waktu, terus ini tidak tepat Molor. waktu, biasa nggak keluar malam, kumpul-kumpul dengan teman-temannya, Tiba-tiba keluar malam. Nah, ini Iya. ada kepekaan sendiri dari orang tua. Tua. Terus ciri-cirinya mungkin ya secara umum mungkin ada tingkah laku, sikap-sikap yang mungkin malas. Iya. Biasanya pengguna narkoba itu seperti itu, Malas, malas. Terus emosional tinggi. Emosional tinggi. Apabila dikasih tahu, dinasihati langsung dia Meledak-ledak ya. seperti itu mungkin. Itu. Baik. Ya, tapi pada intinya ya itu tadi saya sampaikan, kita selaku orang tua bisa memposisikan diri kapan saatnya kita sebagai orang tua, kapan kita bisa sebagai sahabat ataupun teman, sehingga
komunikasi itu terjalin dengan baik dengan anak kita. Demikian. Baik, ada tambahan Pak Kadi, silakan. Ada tambahan nih. Ini dengan pertanyaan Mbak Siska tadi itu, saya jadi mikir juga ini memang persiapan podcast kita nih mestinya lebih ke arah sana ya, Pak. Ke arah sana juga. Jadi mesti melibatkan psikiater juga kayaknya kan, kemudian yang sudah tadi yang kata Pak Kapolres yang sudah pernah mengkonsumsi, kemudian sudah insaf, mantan pengguna dan sebagainya. Oke, mungkin ini Bu ya, benar apa yang disampaikan oleh Pak Kapolres tadi bahwa peran fungsi orang tua itu memang saat ini memang harus lebih ditingkatkan dengan ya kita sedikit memodifikasi. Kalau zaman dulu kita masih ada sapu, masih ada kayu barangkali, tapi sekarang udah nggak bisa pakai sapu, nggak bisa pakai kayu ya. Kita sudah pakai handphone nih sekarang nih kan. Nah terkadang anak-anak ini lebih trustnya kepada gadget, kepada handphone. Ya kan, orang tua menjelaskan, Bapak menjelaskan ini, aku lihat di sini beda kok. Ini. Nah, enggak kok kayak gini Pak, udah bisa dikomplain kayak gitu kan. Nah, apalagi untuk hal-hal penggunaan narkoba tadi, ketika anak-anak yang sudah mulai terindikasi menggunakan, dia akan lebih tidak ingin dinasihati. Mungkin ciri-ciri fisik juga pasti akan berubah. Ya kan, yang tadinya makannya bagus, tiba-tiba ada perubahan di situ. Pasti ada perubahan dari ketika ada penurunan daya tahan fisik atau kondisi fisik anak. Nah, dari pihak keluarga sendiri, barangkali dari orang tua memang harus menanamkan tingkat kepercayaan juga kepada anak. Kemudian hari ini tuh kita sudah tidak bisa lagi menanamkan orang tua selalu benar kata Pak Kapolres tadi. Memang harus dikomunikasikan, walaupun kita sebagai orang tua kan tidak ada yang berkeinginan anak-anak ini terjerumus ya kan kepada hal-hal yang negatif. Oleh karena itu ya upaya-upaya yang dilakukan dari sisi keagamaan, kalau orang tua memberikan contoh sholat, contoh beribadah, anak-anak pasti akan ngikut kan, seperti itu. Kadang-kadang bukan kadang-kadang replika dari orang tua itu kelihatannya di anak gitu kan. Nah, ketika orang tuanya kasar, kecenderungan anak-anak juga kasar. Ini seperti itu. Oleh karena itu penting sekali lagi membangun komunikasi. Saya pikir itu yang ingin saya coba tambahkan aja. Baik ya, gimana Ibu Siska, mudah-mudahan masih mendengarkan dan puas akan jawaban dari kedua narasumber kita pagi hari ini ya. Baik, terima kasih. Sekali lagi nanti kita akan sesi selanjutnya, kita akan buka sesi telepon lagi kalau ada yang ingin bertanya. Dan kita masuk ke tema selanjutnya nih Pak ya. Kita move on sedikit nih ya. Kita ini berpikirnya ke depan lagi nih ya. Di tahun 2024 ini Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi yang sangat-sangat besar sekali Pak. Ini ibaratnya sebenarnya sangat-sangat dinantikan untuk pembaharuan sebuah kepemerintahan yang ada di beberapa daerah dan bahkan di Indonesia untuk pemerintah utama ya Pak ya, pemilihan presiden kita dan wakil presiden kita bakalan kita akan pilih di tahun 2024, dan tentunya pasti dalam pelaksanaan pemilu serentak di tahun 2024 pasti ini Polri ini tidak akan diam saja ya. Akan kerja ekstra kerjanya. Seperti biasa ya, kita pastinya mengetahui akan ada beberapa pekerjaan khusus yang diamandatkan, ibarat diberikan kepada kepolisian gitu ya Pak ya. Jadi sebenarnya untuk peran polisi nih Pak, ataupun Polri, kesiapannya kepolisian khususnya Polresta Kapuas Hulu dalam pilkada serentak di tahun 2024 apa sih Pak? Ya, terima kasih Mas. Jadi seperti kita ketahui bahwasanya rangkaian dari demokrasi ini, pesta demokrasi ini sudah dimulai dari 2023 sampai dengan akhir nanti di 2024. Jadi kami dari Polres Kapuas Hulu memang sudah mempersiapkannya, baik itu di intern kami sendiri, kami sudah melakukan, ada istilah membuat 8 asta siap, yaitu dalam rangka melakukan pengamanan pemilu, di mana yang pertama adalah siap Prianti Lunak, yang kedua siap posko, yang ketiga siap Lapraop, siap kondisi Kamtipmas, siap kondisi masyarakat, siap personil, siap sarpras, siap anggaran. Itu dia. Yang selanjutnya juga kita memang pesta demokrasi ini kan memang bukan baru kali ini saja. Benar. Sudah betul. Dari beberapa tahun yang lalu kan sudah kita lihat. Tapi namun kita tidak boleh underestimate ya. Tetap kita melakukan pemetakan kerawanan
yang ada di Kapuas Hulu ini, sehingga nanti apabila sudah kita lakukan pemetaan apa kira-kira permasalahan yang kita dapat, sehingga kita bisa melakukan penyelesaiannya apa kira-kira dengan melaksanakan mungkin ya koordinasi dengan instansi terkait, melaksanakan MOU mungkin dalam hal ini dengan KPU dan Bawaslu. Dan tidak lupa juga dengan pemerintah daerah dan TNI. Demikian. Baik, lalu kalau misalnya sebenarnya kepolisian ini lebih spesifik mengambil peran dari sisi mana sih Pak dalam ibaratnya pemilu di tahun 2024? Yang jelas kan sesuai dengan amanat undang-undang kita adalah menjaga situasi Kamtibmas kan itu. Tapi nanti pada saat pelaksanaannya ya kita hanya sifatnya mengawal saja. Ya dari mungkin di pengamanan di kotak suara sendiri pastikan itu nanti dari petugas Linmas ya. Tapi kalau kita Polri itu nanti mengawal dari mulai dari tahapan kampanye, tahapan pemilihan langsung, begitu juga pelantikan. Ya. Dari situ sih kita melakukan pengawalan. Contoh mungkin dari pengawalan kotak suara itu ya mulai dari kabupaten sampai ke dusun-dusun itu. Seperti itu kita melakukan pengawalan bersama-sama dengan Linmas dan petugas dari pemerintah daerah lah ya, seperti itu. Baik, namun pada tahun ini apakah ada langkah yang berbeda Pak ataupun ibaratnya di kepemimpinan baru nih, ibaratnya kan biasanya ini kan ada hal-hal yang baru dari ibaratnya beberapa tahun sebelumnya, apalagi ini kan pilkada nih Pak. Ada nggak sih ibaratnya langkah yang berbeda dalam pilkada serentak di tahun 2024 yang akan dilakukan oleh Kepolres Kapuas dulu maksudnya saya. Jadi kami sudah memetakan. Jadi pola kerawanan yang ada kami petakan menjadi 3, yaitu kurang rawan, rawan dan sangat rawan. Ya seperti itu. Kami mengharapkan mudah-mudahan dari yang kami analisa mungkin hanya ada 2 TPS yang rawan. Namun kenapa kami anggap rawan itu karena mungkin masalah geografis saja sih. Bukan karena hal-hal yang berbau kekerasan kan Pak? Tidak ya. Mudah-mudahan tidak ada. Jangan ya, damai guys. Ya, karena apa? Kan ini pilkada serentak ya. Pemilihan serentak. Jadi seluruh Indonesia melaksanakan kegiatan ini. Jadi kalau terjadi hal-hal yang seperti yang disampaikan tadi, kita mau minta tolong ke siapa? Betul. Kan begitu. Nah, jadi ya memang ya sama-sama lah. Tidak petugasnya, tidak pemerintah daerah, yang paling sangat penting adalah masyarakat. Masyarakat tidak boleh terprovokasi dengan informasi hoax dan informasi hoax juga. Ya, kita mau damai. Itu saja. Baik ya, jadi itu seperti harapan ya Pak ya. Betul. Itu harapan kita bersama nih. Tapi gimana nih Pak, kita dari sisi pemerintah nih Pak Kadis, gimana nih harapan Pak Kadis nih terkait dengan pilkada serentak di tahun 2024? Yang pasti dari berdasarkan tusi kita ya di Kominfotik pasti akan bersinergi dengan seluruh program yang ada, baik yang memang sudah dirancang secara bersama-sama dari menginformasikan, mengedukasi masyarakat, lalu kemudian berkolaborasi dengan para pihak supaya terselenggaranya pemilihan serentak, pemilihan umum serentak. Kita harus melihat bahwa konteks daripada pesta demokrasi, kata depannya aja udah pesta. Kalau pesta nggak ada yang sedih, nggak ada yang kelahi, nggak ada apa, pasti yang ada isinya bahagia kan? Iya benar. Nah, kemudian kalau pesta itu nggak ada yang baper, ya kan? Nggak ada yang baper, nggak ada yang saling sindir, nggak ada yang saling sikut dan sebagainya. Itu harus normatif, ya kan? Karena di hidup demokrasi itu kan sebenarnya siapa aja bebas, bebas, ya kan? Siapa aja bebas dan bisa. Tapi kan harus ada berkualifikasi kan seperti itu. Nah, oleh karena itu dari 2 kata tadi kita memang harus memaknai sebaik mungkin. Nah, apa yang disampaikan Pak Kapolres tadi ya mungkin Polres mungkin tidak bisa sendiri dalam hal ini untuk melakukan pengamanan, keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi ada beberapa komponen, ada banyak komponen di sana, ya kan, yang yang terlibat. Komponen dasarnya itu kan masyarakat. Nah, masyarakat ini yang kita perlu ajak untuk bersama-sama dari berbagai macam tingkatan dan levelnya. Oleh karena itu
Linmas juga terbatas. Kalau kita melihat ada 278 desa yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu dan sudah punya Linmas, tapi kemudian pasti terbatas juga. Ya kan? Oleh karena itu memang fungsi kesadaran masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat itu menjadi penting untuk bersama-sama. Pada prinsipnya kita akan mensosialisasikan baik dari sisi elektronik, digitalisasi dan sebagainya menjadi tugas tanggung jawab di Kemenpotik untuk secara maksimal mensukseskan program pemerintah untuk pelaksanaan pemilihan langsung seperti itu, baik dia pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah maupun legislatif, ya kan seperti itu. Banyak tugasnya Pak Kapolres. Banyak Pak. Tapi kita tetap semangat Pak, karena selalu bersinergi. Ya betul Pak ya. Jadi dan juga Arga juga pengen sampaikan ke pendengar semuanya. Ini kan ada pemilih pemula ya. Nah ini jangan sampai nih anak ini ibaratnya usia 17 tahun itu di usia SMA nih biasanya. Kalau normalnya di usia SMA ini baru lulus SMA ya. Iya ataupun lagi kelas 3. Nah jadi bagi kalian semuanya ataupun punya ponaan, adik, cucu ataupun anak mungkin ya silahkan yang mungkin sudah ketahuan dia udah punya KTP, pasti itu dia sudah punya hak untuk memilih. Hak untuk memilih. Namun ini biasanya untuk pemilih pemula ini agak takut-takut nih, ragu-ragu. Ini pengalaman pertama, biasalah. Kalau pengalaman pertama itu agak-agak bilang, aduh datang nggak ya, nyoblos nggak ya, datang ke bilik suara nggak ya, atau mabar aja di rumah ya. Soalnya biasanya kan pemilu itu kan pasti tanggal merah, pasti libur ya. Iya benar. Pasti anak-anak pada mager. Nah, ayo dong, ibaratnya gerakkanlah diri kamu ini, satu suara aja itu sangat-sangat berguna, sangat-sangat menentukan. 0,sepersekian persen itu sangat-sangat menentukan siapakah yang menjadi pemimpin kita di daerah kalian, di negara kita bahkan ya. Caranya guys, gampang banget. Ini juga masih kita garap Pak ya. Iklan kita ini ibaratnya pemilih pemula dan pemilih lanjutan nih. Jadi ibaratnya kalau kalian pemilih lanjutan itu kalian cek aja, nanti ada portal, nanti lihat aja di Instagram kami, nanti akan posting promosi Pak ya. Jadi kalau misalnya kalian pemilih pemula, ini langkahnya gampang banget. Kalian tinggal datang di TPS terdekat di tempat KTP kamu tinggal. Ibaratnya kan ada alamat tuh. Cari aja TPS yang terdekat, langsung datang di jam 12 ke atas, tunjukin KTP-nya kamu, terus kamu akan langsung diberikan hak suara. Nah, segampang itu guys, se-easy itu. Tapi niat gampang itu juga. Kalau memang yang tidak paham gitu kan. Ini satu kamu tambahin izin ya Pak Kapolres ya. Oh iya, kita juga akan men-take down. Kita akan men-take down ketika ada web-web yang mungkin bermunculan, web-web baru yang bermunculan yang kemudian isinya informasi hoax saja, kita akan take down. Kita kemarin sudah berkomunikasi dengan Kementerian Kominfo akan men-take down website-website yang kiranya bernafaskan hoax di Kabupaten Kapuas Hulu. Itu seperti itu Pak. Jadi kami juga butuh bantuan teman-teman dari kepolisian jika memang ada website-website yang terindikasi atau ada jejaring sosial yang mungkin terindikasi menginformasikan hal-hal yang hoax, informasikan ke kami akan take down. Baik, terima kasih. Luar biasa pembahasan kita terkait dengan pilkada serentak di tahun 2024. Sebenarnya kalau kita bahas panjang kali lebar 1 jam nggak cukup ya Pak ya. Namun karena kita masih ada satu topik nih yang terakhir yang lumayan seru untuk kita perbincangkan, kita rasa cukup segini dulu untuk pemilu untuk tahun 2024. Intinya gunakan hak suara kalian. Jangan sampai hak suara kalian digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oke, masih di 103,4 FM, masih bersama kami bertiga, dan tentunya kita bakalan ngobrolin terkait dengan satu topik pembahasan yang lagi banyak diperbincangkan bagi atlet-atlet badminton. Nah, yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu dan sekitarnya. Siap. Yang lagi sibuk cari atlet. Ini banyak banget ya. Ibaratnya yang akhir-akhir ini lagi kamu lagi main nggak, bisa nggak ikut ini. Nah, ini karena memang ibaratnya sebelum kita pesta demokrasi, tahun depan kita pesta olahraga dulu nih ya. Akhir-akhir nih. Jadi Pak, ini karena memang di bulan depan ya akan dilaksanakan pertandingan bergu badminton yang diadakan oleh Kapolres ya Pak ya. Ini pastinya euforia dari para pencinta bulu tangkis di Kabupaten Kapuas ini sangat banyak banget ya. Jadi pastinya banyak yang akan daftar berbondong-bondong nih Pak ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari pengumumannya itu kan tidak seperti biasanya, ibaratnya perorangan ya. Nah jadi ini kalau nggak salah itu bergu. Nah ini sebenarnya kalau boleh tahu nih Pak, kalau dasar dari kenapa bukan single ataupun ibaratnya perorangan, kenapa harus bergu Pak? Boleh nggak Pak ibaratnya dijelaskan sedikit aja? Ya,
Kalau sebenarnya kan begini, ini adalah merupakan dari rencana kita Polres Kapuas Hulu, di mana yang seperti tadi di segmen kedua bahwasanya kan ini pesta demokrasi lah, ini kan. Jadi kita memang harus bersama-sama, itu konsepnya, bersama-sama untuk bagian daripada calling system, ya calling system. Jadi dengan kebersamaan, dengan situasi tahun politik yang ada, tidak ada perbedaan, tidak ada blok-blokan. Nah itu dia. Makanya kita berpikir ya mungkin lebih baik kita beregu. Itu dia. Jadi untuk kebersamaan kita lah. Betul ya. Dapat tuh alasannya ya. Jadi bener banget ya. Karena memang kalau beregu ini kan rame nih dan seru, dan kalau sistem beregu ini kan ibaratnya ngulang gitu terus. Jadi ibaratnya pertandingannya makin lebih ibaratnya puas lah gitu. Tapi sebenarnya belum afdol kalau belum diinformasi ini Pak, ibaratnya lebih lengkapnya lagi. Bulan depan apa sih Pak yang akan dilaksanakan Polres untuk di bulan depannya, boleh diinformasiin ke pendengar setia kita? Ya, kepada masyarakat Kapuas Hulu seluruhnya yang ada yang mendengar ya. Mungkin yang mendengar nanti mungkin bisa disampaikan juga mungkin kepada yang tidak mendengar. Iya, benar. Bahwasanya di bulan depan kami merencanakan mengadakan turnamen badminton Kapolres Cup di tahun 2024, di mana pertandingan akan dimulai pada tanggal 4 sampai dengan tanggal 7 Oktober dengan sistem gugur. Tahun ini tahun 2003 ya. 2023 ya. Namun diawali dengan pendaftaran dulu. Ya main kalau nggak ada yang daftar apa ya aja main kita nggak mungkin ya. Jadi kami mengharapkan itu semuanya mungkin ya ada perwakilan dari masing-masing kecamatan. Ya bisa sebanyak-banyaknya lah. Ya, kemarin pendaftaran sudah dibuka mulai dari tanggal 14 sampai dengan tanggal 3 Oktober. Demikian. Dan nanti mungkin direncanakan tanggal 3 kita akan melaksanakan technical meeting. Technical meeting untuk dilaksanakan di Polres Kapuas Hulu. Di mana nanti mungkin di situ nanti semua peserta akan kita kumpulkan. Ya, dan yang paling penting adalah pesertanya kalau bisa yang Kapuas Hulu saja. Yang asli Kapuas Hulu, berdomisili di Kapuas Hulu. Jangan di luar dari Kapuas Hulu ya. Nah, itu. Boleh juga nanti mungkin pembukaan pendaftarannya kan udah ada di brosur yang ada dengan nomor kontaknya, silakan. Masyarakat untuk melaksanakan pendaftaran tersebut. Demikian. Baik, jadi sudah jelas ya, akan ada pertandingan bergu badminton yang akan dilaksanakan di bulan depan. Ini berarti maksimal pendaftarannya di TM kayaknya Pak ya, di tanggal 3 ya. Terus itu nanti technical meeting di tanggal 3, terus pelaksanaannya di besok harinya di tanggal 4 sampai tanggal 7 Oktober. 4 hari guys ya, kalian akan berlaga nih. Dan for your information nih guys, ini lapangan kita baru guys. Ya udah baru ya. Udah baru. Enak nih berarti. Enak. Jadi gini Pak. Jumping smash bisa. Wih gila tuh pokoknya Pak. Pokoknya ibaratnya ini pasti para pemain badminton yang ada di Kapuas Hulu ini pasti udah nggak sabar nyobain arena barunya. Sempat juga melihat beberapa postingan teman-teman, ternyata karpetnya semua baru. Terus tuh sekitar lapangannya juga ada warna baru. Jadi ibaratnya ini merupakan sebuah peresmian lah ya, bisa dikatakan ya. Ini turnamen pertama di lapangan baru kita. Nah, jadi silahkan ramaikan, silahkan mendaftar. Kontak personnya untuk tempat pendaftaran sudah diterakan di e-leafletnya ataupun di brosur online-nya. Silakan kalian tanya aja, kalau nggak salah ada 2 nomor di sana, kalian tanya-tanya aja terkait dengan persyaratan ataupun mungkin administrasi yang lainnya yang kalian mau tanyakan. Silakan. Dan garis besarnya tadi dapat dari Pak Hendra ini katanya harus domisili Kapuas Hulu ya. Atlet yang berdomisili di Kapuas Hulu. Nggak mesti lahir di sini guys ya. Berdomisili ini bisa mungkin kalian tunjukkan, mungkin udah produk musiman ya. Ataupun ada SK penempatan dan sebagainya. Itu. Jangan dadakan ya. Jangan dadakan gitu ya. Jangan tiba-tiba tanggalnya 1 Oktober gitu ya.
Terbit di KK. Iya, benar. Jadi kalian mungkin kalau terkait dengan hal teknis seperti itu, kan boleh tanyakan ke kontak personnya ataupun lebih jelasnya koordinasi ke polsek ataupun pada kecamatan. Iya, ataupun lebih jelasnya pada saat technical meeting ya. Technical meeting sebelum pertandingan dimulai, kalian silahkan tanya-tanya aja. Oke, yang mungkin pengen telepon-telepon, yang pengen tanya terkait dengan pertandingan ini, silakan saja telepon di nomor yang sama ini 085821790209 di nomor WhatsApp-nya aja nih guys. Iya. Oke, ada satu penelpon lagi ini dari manakah ini, kita coba tanya dulu. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Melapi. Sampai sinyalnya di sana ya. Jauh dong Pak. Jauh ya. Gimana, mantap. Bu Mala, apa pertanyaannya Bu Mala? Silahkan. Oh, oke. Oke, agak sedikit mengejutkan ya. Iya, oke. Baik ya, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Kita tanggapi sedikit aja. Jelas ya pertanyaannya Pak. Ada penelpon satu lagi, boleh kita tampung? Boleh tampung ya. Biar sekalian ya. Iya. Halo, selamat pagi. Iya, halo. Pagi. Dengan siapa di mana? Yani. Yani. Silakan pertanyaannya Yani. Oh, oke. Wah, ya betul ya, Mbak Yani. Benar. Mbak Yani di mana? Terima kasih. Kedamin Hilir. Baik. Berarti udah pasti di Putus Ibau. Oke. Putus Ibau Selatan. Terima kasih Kak Yani. Ya, baik, gimana Pak? Mau tangkapin dua pertanyaan yang ini PR. Jadi ya beri-beri minta maaf ya. Iya. Yani mungkin untuk yang pertama ini kita Putra dulu. Mohon maaf. Iya. Berarti ini kan ke depan kita bisa agendakan kembali untuk Putri. Iya, benar jadi. Ya, jadi mohon maaf kepada Mbak Yani. Baik, jadi sudah jelas ya Mbak Yani ya, kalau untuk turnamen ini yang putrinya belum bisa bergabung ya. Jadi ganda campuran menonton wajib. Nonton boleh ya, tapi kalau sampai ganda campuran pun nggak boleh. Tiba-tiba ada ganda campuran main di depan kan nggak boleh ya. Oke, jadi tadi pertanyaan yang pertama sudah, itu pertanyaan kedua ya. Pertanyaan yang pertama tadi sebenarnya ke topik kita yang sebelumnya, tapi nggak apa-apa. Bisa ditanggapi dulu lah. Silakan dari Pak Kadis dan juga Pak Hendra juga boleh ditanggapin, silakan. Saya dulu Pak. Atau Pak Kapolres. Pak Kapolres dulu. Mungkin ya kita mengharapkan lah ya kepada seluruh masyarakat, gunakanlah hak pilihnya. Gunakanlah hak pilihnya. Dengan menggunakan hak pilihnya, saya yakin berperan serta di dalam membangun negara kita ini, ya lebih yang menjadi lebih baik lagi. Namun apabila kita tidak menggunakan hak pilihnya, berarti bagaimana sikap kita tidak bisa menentukan sikap seperti itu. Jadi sebaiknya kita menggunakan hak pilihnya yang sudah diberikan oleh negara ini. Demikian. Baik, tambahan dari Pak Kadis, silakan. Ya Bu, tadi penelpon yang terkait dengan pelaksanaan pemilihan ya serentak. Kalau kita lihat di handphone itu ada GPS, ya kan, GPS untuk supaya kita tidak kehilangan arah. Sama tuh kalau kita tidak memilih, sama juga kita akan kehilangan arah. Ya kan, sama apa yang disampaikan oleh Pak Kapolres tadi, kita harus tahu siapa yang akan memimpin negeri ini, daerah ini. Nah, untuk itu kita harus menentukan pilihan kita. Itu tanggung jawab kita loh Bu.
ya kan, untuk membangun Kapuas Hulu ini. Kemudian barangkali ketika ada yang warga pindah datang, setahu saya dulu mantan di Capil ya. Oh iya. Pernah di Capil juga. Nah, warga pindah datang ini 1 kali 24 jam harus segera melaporkan. Kemudian tidak hanya itu, dokumen-dokumen dari daerah asal itu harus ditarik ke dokumen daerah tujuan, sehingga ketika itu sudah terbit di Dukcapil tujuan, maka itu baru bisa sah dianggap sebagai warga daerah tujuan. Daerah tujuannya. Nah, seperti itu. Kalau nggak seperti itu ya tidak bisa memilih. Oke. Karena syaratnya harus membawa KTP. Benar. Itu. Iya, betul sekali. Dan mungkin untuk jawab pertanyaan yang pertama tadi, kalau pengen cek di mana kalian terdata, sebenarnya KPU ini sudah ada tempat ya. Udah ada portal, ini namanya cekdptonline.kpu.go.id. Ini harga ulangin lagi. Ini untuk ibu yang tadi ini ataupun seluruh pendengar ataupun masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu yang ingin tahu di mana dia terdaftar ataupun TPS mana kalian terdaftar. Tadi katanya yang pindah rumah atau apa gitu kan. Baru pindah rumah, apakah dia di rumah yang lama atau rumah yang baru? Silakan kalian cek aja, ketik aja di Google kalian itu cek dptonline.kpu.go.id. Kalian enter, terus kalian langsung masuk, langsung kalian masukkan nomor NIK kalian aja sesuai, terus kalau bukan nomor NIK, nomor paspor. Lalu kalian klik pencaharian dan langsung akan muncul di TPS mana kalian akan memilih pada saat pemilu nanti. Jadi seperti itu ya, Ibu. Tapi yang tadi nggak perlu khawatir juga bahwa kemudian nanti daftar namanya akan dipakai oleh pemilih yang lain. Tidak. Sekarang ini kan kita sudah KTP elektronik. Ketika data diangkat berbasis sistem, jadi seluruh data kita itu akan dipindahkan ke daerah tujuan. Jadi jangan khawatir ya, Ibu Bapak semua warga Kapuas Hulu, ketika datanya sudah dipindahkan ke daerah tujuan, maka data tersebut yang lama akan dengan sendirinya terhapus. Baik, terima kasih. Ada tambahan Pak? Cukup ya? Statement Pak, statement ya nih. Sebelum kita menutup perjumpaan kita di pagi hari ini di sudah menjelang siang ini ya, boleh nih sebelum berpisah di Rasika Podcast di kali ini, pengen dengerin dong closing statementnya terkait dengan pembahasan kita dari tadi Pak. Ada yang ingin disampaikan? Silahkan. Ya, terima kasih. Jadi saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu, mulai dari tadi masalah narkoba, terus yang kedua masalah pemilu, dan yang ketiga turnamen Kapolres. Ini semuanya saya pikir sangat penting bagi kita, di mana kegiatan-kegiatan tersebut yang kita sampaikan di pagi hari ini adalah tujuannya adalah satu, yaitu mempererat persatuan dan kesatuan masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu, di mana untuk dalam hal menjelang pemilu tahun 2024 ya. Jadi mudah-mudahan dengan diadakannya event Kapolres tersebut, maka yang sudah terjalin makin mempererat lagi persatuan dan kesatuan dari masyarakat Kapuas Hulu sendiri. Amin. Terima kasih ya Bapak Hendrawan. Terakhir dari Pak Kadis Pak, silakan Pak. Oke, terima kasih. Mungkin kalau dari saya pribadi, say no to drugs. Say no to drugs. Kemudian mari kita jaga kekompakan, kebersamaan di semua lini, pemerintahan maupun masyarakat, swasta dan sebagainya. NKRI harga mati untuk Kapuas Hulu hebat. Baik, terima kasih ya. Cukup ya Pak ya. Cukup. Dan Arga juga harus pamit undur diri dari Ruang Dengar Kamu. Thank you banget yang udah standby bersama kami bertiga. Kurang lebih 1 jam lebih kita bersiaran bertiga Pak ya. Mudah-mudahan pembahasan kita tadi ini diambil positifnya, kalau ada negatifnya buang jauh-jauh aja. Dan sorry kalau misalnya sepanjang kami siaran bertiga ada kata-kata yang kurang mengenakan. Sampai jumpa di lain waktu, dan kalian jangan kemana-mana, jangan alihkan channel dan frekuensi kamu. Tetap bersama kami di 103,4 FM. See you.